Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, teman-teman sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Desi Kurniawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pati, Angkatan 2, dari PPSDM Geominerba Bandung tahun 2021. Perkenalkan, saya menyampaikan hasil mata pelatihan analisis isu kontemporer. Pada latsar kali ini kita CPNS sudah dibekali tentang konsep perubahan-perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran kita untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk menggali potensi yang kita miliki. Sehingga ketika sudah diangkat menjadi PNS nanti akan menunjukkan kemampuan kita untuk berpikir kritis sebagai pelayan masyarakat yang akuntabel, sehingga tidak berdampak pada masyarakat sekitar kalau kita untuk melakukan sesuatu yang kurang tepat. Dikarenakan saya ini seorang guru bekerja di SD Negeri Kebonturut Kecamatan Jaken, saya tidak bisa mengangkat banyak isu-isu kontemporer yang sangat santer ini secara nasional. Mungkin sekilas kalau secara nasional ada korupsi, ada pencucian uang, gratifikasi. Tidak asing dengan namanya novel Baswedan, penyiraman air keras ya. Terus ujaran kebencian, radikalisme, isu-isu terorisme, narkoba, isu ASN, revolusi industri. Pasti semua itu berdampak pada kerugian itu kalau secara global isu-isu tersebut. Nah, kembali ke awal, karena saya seorang guru SD, maka yang saya angkat adalah masalah-masalah yang ada di unit kerja saya. Di awal Januari 2020, terdengar kabar ada virus corona yang masuk ke Indonesia yang konon katanya berasal dari Wuhan, Cina. Sehingga pada saat itu masyarakat diberi edukasi dari pemerintah setempat tentang pemakaian masker, menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kemudian diberlakukannya PPKM secara nasional, secara yang terbaru ini se-Jawa Bali ya, karena memang mulai akhir-akhir Juni ini itu trennya korban coronavirus ini semakin tinggi, sehingga PPKM ini semakin diperketat seperti itu, sehingga berdampak pada sektor pendidikan. Salah satunya adalah diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Secara istilah mungkin PJJ ini sering dilakukan oleh mahasiswa, tapi semenjak ada virus COVID-19, tidak hanya mahasiswa saja yang menjalankan PJJ, tapi siswa-siswi SD, SMP, dan SMA, karena sudah merujuk pada surat edaran dari Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Dan yang saya angkat ini isu-isu di unit kerja saya di SD, kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh di SD Negeri Kebonturut Kecamatan Jaken. Di sana korupsi kurangnya efektivitas PJJ iya, bullying ujaran kebencian juga Ini menggunakan teknis tapisan isu APKL, A aktual, problematik, K kelayakan, L layaknya aktual. Pandemi ini masih terjadi dan berdampak pada pembelajaran jauh, sehingga banyak sekali yang membicarakan COVID-19 ini sampai
berpengaruh ke sektor pendidikan. Problema adalah masalahnya tidak hanya siswa yang mengalami, tapi gurunya, kepala sekolahnya, orang tuanya, juga penat penat kenapa kok pembelajaran jauh ini masih diberlakukan, karena memang bagaimana lagi jika nanti diberlakukan malah terjadi klaster-klaster baru efek dari penularan virus corona. Layak dirasakan oleh masyarakat, layak isu ini akan berdampak besar pada kualitas pendidikannya nanti, sehingga siswa bisa saja mengalami learning loss, kurangnya minat belajar karena berkurangnya intensitas tatap muka dengan gurunya, dengan teman-temannya. Teknis analisis Fishbone, tidak semua siswa dan atau orang memiliki HP. Urusnya kuota internet. Orang tua kurang memahami teknologi. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Dan sudah ini yang dampaknya learning loss tadi, hilangnya minat belajar karena kurangnya intensitas interaksi dengan guru atau bisa juga dengan temannya saat proses pembelajaran. Ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, karena yang saya alami itu murid saya tugasnya dikerjakan sama orang tuanya sehingga nilainya baik daripada anak-anak yang mengerjakan sendiri, kebingungan. Mecahan masalahnya mungkin yang bisa saya amati kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan PJJ di masa pandemi. Harapan masyarakat pastinya segera berakhir nih pandemi ya. Yang ketiga, keinginan guru, orang tua, dan siswa untuk kembali tatap muka. Peluangnya diperbolehkan tatap muka di zona hijau. Kemudian ada bantuan kuota internet lagi, bantuan protokol kesehatan. Ancaman, sudah saya bahas di sebelumnya, learning loss, ancaman putus sekolah, penurunan pencapaian belajar. Penyelesaian masalah, saya sebagai ASN mungkin bisa melakukan pola hidup sehat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Bagi orang tua, membimbing dan mengontrol putra-putrinya secara rutin. Jika ada kendala, segera komunikasikan dengan gurunya. Kemudian untuk mendukung kemandirian siswa, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang dikolaborasikan, mungkin dengan bahan tayang video atau mungkin radio atau rekaman-rekaman suara yang menarik, sehingga anak-anak itu menjadi senang. Kemudian guru memberikan materi yang bermakna dan bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari, sehingga terjadi pembelajaran yang bermanfaat dan aplikatif. Ya, gitulah kurang lebih dari penjabaran hasil mata pelatihan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.